Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Latifa Parikma. I want to explain about our presentation is pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Randa Yurneti MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan iptek yang telah memberikan dampak yang signifikan ke semua aspek kehidupan termasuk di bidang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui yaitu perkembangan iptek saat ini sangat menunjang proses pendidikan. Kita dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun bila kita mempunyai koneksi internet. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan sebagai proses transformasi pengetahuan melibatkan aspek atau komponen yang ada di dalamnya untuk mendukung keberhasilan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu sebagaimana kita lihat yaitu guru-guru pada umumnya masih belum menguasai dan menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Mereka cenderung melakukan kegiatan dengan menggunakan metode mengajar secara konvensional atau secara tradisional, seperti contohnya yaitu seperti metode mengajar ceramah. Hal itu tentunya membuat proses pembelajaran menjadi cenderung monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Sehingga ada sebuah aplikasi e-learning yang berbasis Edmodo, sebuah e-learning yang merupakan aplikasi yang berbasis Edmodo yang merupakan suatu platform pembelajaran yang menghubungkan peserta didik dan guru dalam sebuah ruang belajar online. Nah, dari hasil wawancara dengan guru IPA di SMP Negeri 3 Payakumbuh, materi sistem peredaran darah merupakan materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu penulis ingin mengembangkan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada sistem peredaran darah pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, media pembelajaran yang tersedia kurang menarik, kurang bervariasi, dan belum bersifat imajinatif, sehingga kurang memotivasi peserta didik dalam belajar. Misalnya media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa bahan bacaan buku-buku yang kurang memuat gambar-gambar, sehingga membuat siswa kurang bersifat imajinatif, sehingga kurang memotivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya itu guru dituntut untuk memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi. Selanjutnya itu keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran pada materi sistem peredaran darah. Sebagaimana yang dilihat yaitu kalau materi pada sistem peredaran darah itu tergolong cukup banyak. Selanjutnya yaitu belum tersedianya e-learning berbasis Edmodo tentang materi sistem peredaran darah untuk peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh yang dapat menarik perhatian siswa dan praktis untuk digunakan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu berdasarkan permasalahan pada yang sebelumnya yaitu masih belum tersedianya pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah untuk peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh yang dapat menarik perhatian siswa dan praktis untuk digunakan. Selanjutnya itu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya berdasarkan batasan masalah tadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana validitas media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo ini pada materi sistem peredaran darah yang dikembangkan untuk peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh. Selanjutnya itu bagaimana dari praktikalitas atau penggunaannya dari media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah yang dikembangkan untuk peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian ini diharapkan menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah untuk peserta didik kelas 8 yang dapat menarik perhatian siswa. Sehingga setelah menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah tersebut dapat dikembangkan untuk peserta didik kelas 8 SMP yang praktis untuk digunakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitiannya yaitu yang pertama bagi peserta didik yaitu dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik dan dapat mempermudah dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Di dalam fitur aplikasi tersebut siswa dapat memahami pembelajaran dimanapun karena cukup praktis untuk digunakan. Karena ada di aplikasi atau di HP di smartphone-nya. Selanjutnya yaitu guru
sebagai alternatif bagi guru atau media yang dapat mempermudah penyampaian informasi dan materi dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam Edmodo nantinya guru dapat men-share video-video animasi atau materi-materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya itu bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai pengalaman dan terampil dalam mengembangkan media pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan masukan, informasi dan rujukan untuk dilakukannya penelitiannya lebih lanjut atau lebih luas lagi. Selanjutnya itu spesifikasi produknya. Media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo yang dapat diakses dengan alamat situsnya yaitu www.edmodo.com, atau kita dapat juga mengunduhnya di Play Store atau aplikasi store yang tersedia di Play Store. Kita dapat mencarinya dengan nama Edmodo. Nah, Edmodo ini memiliki 3 akun yaitu akun untuk guru sebagai instruktur, akun peserta didik yang menggunakan akun student, dan akun orang tua yang menggunakan akun parent. Jadi untuk mendaftarkan akun tersebut kita melakukannya dengan mengklik menu sign in. Pada aplikasi ini kan ada namanya akun parent. Nah, nanti diharapkan pada akun parent tersebut wali murid atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana proses perkembangan dari pembelajaran peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu dari kajian teori. Dari kajian teorinya yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran itu merupakan suatu proses perubahan pola pikir seorang dari hasil pengamatan dan pembelajaran yang berimbas pada perubahan sikap dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajarannya adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran di mana dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktunya yang tersedia, dan sehingga dapat digunakan alat yang dapat membantu menyampaikan informasi kepada peserta didik secara optimal. Jadi media pembelajaran itu berupa alat untuk membantu proses pembelajaran. Selanjutnya itu e-learning. E-learning ini merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, di mana di dalamnya tersedia sebuah kelas virtual yang membantu peserta didik dalam pembelajaran kapanpun dan dimanapun peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu Edmodo. Edmodo merupakan suatu web pembelajaran di mana web tersebut yaitu memang khusus menyediakan suatu kelas pembelajaran. Nah, jadi pada kelas ini guru dapat mengirimkan materi pembelajaran, gambar, video atau animasi atau melakukan diskusi serta hal-hal lainnya atau seperti evaluasi penggunaan di dalam fitur tersebut. Selanjutnya yaitu materi dari sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah ini merupakan materi IPA pada kelas 8 berdasarkan kurikulum 2013. Nah, jadi pada KD-nya yaitu menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fatma pada tahun 2010, yaitu dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan media elektronik, genetika dan pembelajaran biologi. Hasil validasinya itu valid dengan revisinya yang ringan dan sangat praktis. Selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Fatril pada tahun 2007 dengan melakukan penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran e-learning yang berbasis zoologi tentang materi virus untuk peserta didik kelas 10. Hasil penelitiannya itu valid dan praktis. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Larsen yang telah melakukan penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran elektronik berbasis psikologi pada materi sistem pernafasan untuk SMP. Nah, hasil penelitian yang dilakukannya yaitu valid dan praktis. Selanjutnya yaitu kerangka konseptualnya, perkembangan iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangannya iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan. Nah, jadi ini menuntut guru untuk mengembangkan perkembangan teknologi dan informasi demi kelancaran proses pembelajaran di kelas. Jadi guru tidak hanya dituntut untuk memahami proses pembelajaran,
untuk memahami materi pembelajaran, namun guru di sini dituntut juga untuk mengembangkan perkembangan teknologi demi kelancaran dan demi untuk menunjang proses pemahaman siswa. Nah, karena itu belum adanya media pembelajaran e-learning di sekolah. Nah, jadi kenapa materi sistem peredaran darah itu? Karena materi sistem peredaran darah itu sulit untuk dipahami karena materinya tergolong banyak. Nah, selanjutnya yaitu perlu dikembangkannya media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo yang menarik dan praktis sebagai salah satu solusi. Pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo. Selanjutnya itu media pembelajaran berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah kelas 8 yang menarik dan praktis. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini penelitian pengembangan, research dan development dengan menggunakan model 4G. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk yaitu media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah dan peserta didik kelas 8 SMP sehingga menarik dan praktis. Nah, selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam SMP Negeri 3 Payakumbuh. Selanjutnya yaitu subjek. Subjek dari penelitian ini adalah sebanyak 30 orang peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Payakumbuh sebagai praktikalitas penggunaan e-learning serta divalidasi oleh guru SMP Negeri 3 Payakumbuh. Kemudian objek penelitiannya yaitu media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah untuk peserta didik kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya yaitu pertama yaitu menggunakan tahap pendefinisian, tahap perancangan dan tahap pengembangan. Pada tahap pendefinisian ini ada namanya yang pertama itu analisis awal akhir. Nah, analisis awal akhir ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran IPA sehingga dibutuhkan pengembangan bahan pembelajaran berupa e-learning yang berbasis Edmodo. Analisis awal akhir ini diawali dengan pengetahuan atau keterampilan dan sikap awal yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu analisis peserta didik. Nah, analisis peserta didik ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik yang meliputi kemampuan akademik, motivasi belajar, dan minat terhadap teknologi. Selanjutnya yaitu analisis tugas. Analisis tugasnya adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan pembelajaran sehingga sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, analisis ini mencakup analisis struktur, analisis KI dan KD-nya untuk materi sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Analisis dari tujuan pembelajaran ini dijadikan dasar untuk merancang perencanaan berupa modul. Jadi tujuan pembelajaran ini dirumuskan dijadikan dasar dalam pengembangan e-learning ini. Nah, selanjutnya itu tahap perencanaan atau desain. Pada tahap ini dilakukan penyiapan prototipe dari media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada materi sistem peredaran darah. Perancangan materi ini, materi pembelajaran dan media tersebut harus sesuai dengan konsep-konsep utama dari sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu pengembangan atau development. Pengembangan ini dilakukan dengan uji validitas. Nah, uji validitasnya ini bertujuan untuk memeriksa kelayakan dari sajian isi yang terdapat dalam materi pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo yang dilakukan oleh para pakar-pakar yang sesuai dengan bidang kajiannya. Selanjutnya yaitu uji praktikalitas. Uji praktikalitas ini merupakan dilakukan setelah dilakukannya uji validitas. Setelah itu dilakukan uji praktikalitas setelah diuji validitas dilakukan, setelah itu direvisi, selanjutnya diuji kepraktisannya di sekolah-sekolah. Praktikalitasnya adalah tingkat kepraktisan atau penggunaannya e-learning yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Sehingga kita dapat mengetahui praktikalitas atau sejauh mana manfaat dari kemudahan penggunaan dan efisien waktu di pembelajaran dengan menggunakan e-learning berbasis Edmodo tersebut.
Selanjutnya yaitu data penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket bersumber dari angket validitas dan praktikalitas. Data ini termasuk data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya itu yang pertama yaitu angket validitas. Nah, jadi angket validitas yang digunakan yaitu untuk mengetahui apakah hak yang telah dirancang valid atau tidak. Angket validitas ini digunakan dari beberapa komponen penilaian. Nah, angket validitas ini telah sesuai dengan Dekdiknas 2008 yang menyatakan bahwa yang dinilai oleh pakar mencakup komponen kelayakan isi, komponen kebahasan, dan komponen penyajian dan lain-lainnya. Selanjutnya itu angket praktikalitas. Angket praktikalitas ini berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan keterpakaian e-learning yang dikembangkan. Dari aspek kemudahan penggunaannya, efektivitas waktu pembelajaran dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis datanya yaitu yang pertama yaitu kita menggunakan analisis validasi media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo. Analisis validasi e-learning dengan langkahnya itu seperti memberikan skor jawaban dengan alternatif yang berbeda-beda menurut skala Likert yang dimodifikasi. Selanjutnya yaitu angket praktikalitas media pembelajaran e-learning yang berbasis Edmodo. Praktikalitas ini data diuji dengan penggunaan media pembelajaran e-learning. Nah, jadi data uji praktikalitas penggunaan pembelajaran e-learning ini berbasis Edmodo pada materi ini dianalisis dengan persentase dengan menggunakan rumus nilai praktikalitas. I think that enough for our presentation. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.